Oke teman-teman, kita melanjut pada video yang kedua, akan membahas 10 emiten lagi. Yang pertama ada BEL ya. BEL dia terkoreksi 4% di harga 62. Ini saham gocapan ya, ini tuh saham gocap, jadi kalian harap berhati-hati. Untuk BEL ini sebenarnya secara teknikal daily dia masih menarik ya, masih ada potensi untuk lanjut naik, MACD masih berpotensi, RSI pun masih rendah resikonya. Jadi untuk si BEL ini boleh sih kalau memang untuk nyicil-nyicil di harga sekarang, boleh dari 62 sampai 60 gitu ya. 62 sampai 60, SL boleh di 58. Atau kalian mau bikin planning dari 62 sampai 58, SL kalau jebol 57 itu pun boleh, 57 55 SL gitu boleh. Terserah kalian lah, yang jelas untuk BEL ini masih ada potensi. Dan jika melihat dari technical weekly, BEL ini harusnya masih oke, harusnya dia itu bikin pola, nah gitu. Semoga aja polanya seperti itu ya, dengan target kenaikan memang 70 untuk targetnya si BEL ini. Namun kalau kita melihat dari MACD nya BEL ini memang belum oke ya, MACD nya belum oke, RSI pun masih belum oke. Mungkin untuk jangka panjang, maksudnya untuk swing agak panjang ini agak susah ya, belum waktunya mungkin. Kalau untuk scalpingan pendek 1 minggu gitu, atau 3 hari atau harian doang, itu mungkin masih bisa lah kalian beli di 62 sampai 60, target TP nya di 64 gitu, itu boleh ya. Ngincer 2 tick 3 tick cukup di BEL bisa, ini harusnya 64 jebol memang lanjut ya sampai 70. Itu untuk targetnya BEL seperti itu. Untuk planningnya silahkan yang doyan. Lanjut ada BRMS, dia terkoreksi 4% di harga 880, sempat ke harga 1000 kemarin ya, luar biasa BRMS ini. Harganya udah di atas ini ya, harganya udah tinggi. Dan untuk kalian yang punya BRMS harap berhati-hati, potensi lanjut turun terlebih dahulu dengan target penurunan terdekat ke 830. Secara MACD dia kurang menarik, RSI pun dia kurang menarik. Ini lebih beresiko ya, BRMS itu beresiko, jadi harap berhati-hati untuk kalian holdernya. Secara technical weekly pun BRMS berbahaya. Kalian kalau udah punya BRMS ya silahkan ditimbang-timbang minusnya berapa gitu ya. Kalau minusnya agak dalam itu harus mikir keras kalian. Yang jelas untuk BRMS ini target terdekatnya memang turun terlebih dahulu ke harga 830. Mungkin kalian boleh pantau 830 dia jebol atau mantul. Kalau dia mantul di 830, potensi balik lagi ke 900 sampai 1000 lagi. Kalau dia jebol 830, maka potensi turunnya dalam ke 700-an. Itu untuk BRMS, harap berhati-hati. Lanjut ada cek, dia terkoreksi 0,53% di harga 187. Untuk cek ini masih fase-fase akumulasi. Dan jika kita melihat dari technical daily-nya, cek ini menarik ya. Menarik, dia sudah mulai ada pembalikan arah di sini, MACD pun udah mulai oke, RSI pun mulai oke. Jadi buat kalian yang belum punya cek, barangkali mau beli itu boleh, silakan. Kalau memang mau beli diperbolehkan di harga 187 sampai 183 area belinya, 4 poin ya area beli. 187 sampai 183 area beli dengan SL apabila dia closing di bawah 183. Target TP mana Om? 190, 194 sampai 200-an lagi. Itu untuk cek ya, harusnya masih menarik sampai ke sana harusnya. Kalau kita melihat dari technical weekly, cek ada potensi, target dekat memang 191 ya. Ini break lanjut 195, 200. Itu saja untuk cek sih. Ada potensi. Semoga saja bisa dimanfaatkan dengan baik. Itu untuk cek. Lanjut ada Gosco, dia terkoreksi 2,67% di harga 292. Untuk Gosco ini kenaikannya pun cukup ngeri ya, dia itu punya gap yang perlu diwaspadai oleh kalian. Ini gap dia itu sampai 270-an, dan itu potensi nutup gap terlebih dahulu ya.
Dia pun punya support ya di 270, itu adalah garis yang tidak boleh ditembus oleh Gosko. Kalau dia nembus Gosko di 270-nya tembus misal, ya udah potensinya lanjut sampai 250 bahkan 240. Kalau kita melihat dari MACD dan RSI-nya Gosko, ini masih belum menarik ya. Masih belum menarik. Buat kalian yang belum punya barang, lebih baik skip terlebih dahulu, tunggu sampai dia nutup gap. Kalau kita melihat dari technical weekly-nya Gosko pun seperti itu, sudah waktunya koreksi dahulu. Terus amannya di mana Om kalau mau beli Gosko? Kalau memang kalian mau aman, itu lebih baik tunggu di 240 sampai 220. Itu pembelian Gosko. Silahkan lanjut. Ada MCAS, dia terkoreksi 0,58% di harga 860 ya MCAS. MCAS oke. Secara technical daily dia cukup oke lah ya, masih ada potensi lanjut naik. Kalau kita lihat MACD pun lumayan, RSI pun lumayan oke. Ini ada potensi target kenaikan terdekat ke 900 sampai 950 untuk MCAS ya. Ya mungkin kalian kalau memang doyan ya, bolehlah beli. Boleh beli di harga 860 sampai 830 ya. 860 sampai 830 itu area beli. SL kalau memang dia closing di bawah 830. Untuk MCAS secara technical daily seperti itu. Kalau kita melihat dari technical weekly, MCAS ini potensinya cukup besar ya. Dia itu potensi 70 sampai 80% memang naik ya kalau kita melihat dari weekly. Tinggal nunggu waktunya aja. Ini kalau udah waktunya meledak cepat ini, tinggi. Jadi kalian silahkan cicil-cicil aja akumulasi dari harga sekarang ya. Kalau kita lihat dari weekly, MACD dan RSI-nya pun menarik dan dia punya potensi tinggi, potensinya bisa ke 1000 bahkan sampai 1600-an untuk si MCAS ya, sampai garis warna hijau ini. Wah, tinggi ini. Tinggi, lumayan kan? Tapi harus sabar, waktunya kapan Om? Tidak ada yang tahu. Ini masih fase akumulasi untuk MCAS. Coba kita cek. Oh, MCAS juga termasuk saham zombie ya, hati-hati. Ini saham yang bid overnya tipis. Jadi sekali naik dan turun bisa agak dalam dan agak tinggi. Mungkin kalian perlu waspada ya. Perlu waspada jika trading di saham yang bid overnya tipis seperti MCAS ini. Kalau kita lihat dari Broksum, coba, karena saya penasaran guys, jujur aja. Ini teknikalnya menarik, coba Broksum. Broksum pun ada akumulasi ya. Ada akumulasi, oke. Coba dari bulan Mei. Oke, ada akumulasi ya, boleh lah. Boleh saja kalian coba cicil-cicil dari 860 sampai 830 area beli. SL kalau dia closing di bawah 830 dengan target terdekat dia ke 900 dulu, lalu 940, 950 sampai 1000 bahkan sampai 1500. Itu target jauhnya dari MCAS. Oke, lanjut. Ada MPOW, dia terkoreksi 0,88% di harga 113. MPOW juga termasuk saham zombie. Bid overnya ini tipis ya, bisa dikatakan tipis. Jadi kalian hati-hati jika trading di saham zombie. Kalau kita melihat dari technical weekly masih belum sempurna ya, masih belum oke 100%. Tapi ada potensi, memang ada potensi dengan target kenaikan terdekat ke 119. Itu target kenaikannya si MPOW. Namun kapan harinya ya belum tentu. Potensi memang 1 minggu ke depan naik ke situ ya. Target 119, 120 ya, manfaatkan untuk scalping aja boleh. MACD dan RSI masih belum sempurna, masih belum oke. Jadi kalian bersabar dulu. Nah, kalau dilihat dari technical daily-nya bagus. Daily-nya bagus. Jadi kalian boleh kalau memang niatnya untuk scalpingan 1 atau 2 hari atau 3 hari di MPOW ini boleh ya. Boleh dengan target kenaikan terdekat 117, 120, 125 bahkan sampai 130. Itu untuk MPOW. Kalian kalau suka MPOW silahkan cicil dari harga 113 sampai 110 gitu aja ya. 113 sampai 110, SLD 108 gitu boleh.
seperti itu. Kalau kita lihat dari MACD dia cukup menarik, RSI pun dia cukup menarik, itu MPOW ya. Silahkan kalau suka. Lanjut ada OASA, dia terkoreksi 3% di harga 258. Oke, OASA secara teknikal daily dia kurang menarik ya, kurang menarik. MACD dan RSI nya pun berbahaya, ada potensi dia lanjut turun kembali ke garis warna biru 252 250. Itu kalau dia jebol garis biru maka potensi lanjut turun ke 230 bahkan sampai 226. Itu untuk OASA. Harap berhati-hati jika kalian punya barang secara daily, dia berbahaya beresiko juga. Nah, kalau kita melihat dari technical weekly-nya OASA, ini dia sedang membuat pola ya, pola yang cukup menarik. Kalian kalau memang nekat beli ya patokannya 252 wajib mantul di situ, gak boleh jebol ya. Ingat, ini garis warna oranye 252 itu wajib mantul, paham? Jadi kalian kalau mau beli OASA planningnya gini, 258 sampai 250 gitu aja. 258 sampai 250 area beli, SL nya boleh di 246, iya 246, target TP di 270 gitu ya, 270, 280, 290, 300 itu silahkan. Nah, kalau TP yang jelas area belinya boleh dari 258 sampai 250, atau mau nunggu turun dulu di 256 ohm ya silahkan, boleh-boleh aja, silahkan. Yang jelas area belinya dari 258 sampai 250, SL di 246 dulu ya, target TP 270 280 silahkan. Untuk OASA itu wajib ini ya, wajib naik besok hari Senin wajib naik, nggak boleh enggak. Karena kalau dia nggak naik ini, kalau nggak mantul di 252 potensinya ambles lebih dalam dan chartnya semakin rusak. Itu sih, itu aja, tapi potensi memang turun sih. Lanjut ada SSIA, dia itu netral aja ya di harga 1755. SSIA ini oke. SSIA secara teknikal daily besok wajib naik ya, wajib naik, nggak boleh lanjut turun, ini ya. Wajib naik, bentar kita cek dulu. Wajib naik, dia wajib mantul 1700 lah terakhir, 1700 itu nggak boleh jebol ya, 1700. oke. 1720 sampai 1700 itu nggak boleh jebol ya supportnya. Jadi dia punya support di 1720 dan 1700. Kalau dia jebol support tersebut potensinya dalam ke 1600 ya. Hati-hati untuk SSIA. MACD memang belum bagus, RSI pun masih belum bagus, tapi kalau kok besok dia mantul ya, kalau besok minggu besok mantul misal, atau nggak mantul dia sideways di sini lah ya, sideways di sini itu cukup menarik. Jadi kalian pantau aja besok 1700 atau 1720 itu nggak boleh jebol. Kalau jebol boleh di skip dulu, oke. Untuk SSIA seperti itu, mantul atau sideways, pilihannya dua. SSIA wajib pilih salah satu. Kalau dia langsung mantul itu menarik, kalau dia sideways dulu itu makin menarik. Kalau saya pribadi lebih baik dia sideways dulu, membuat support kuat di sini lalu balik arah gitu ya. Dan kalian pantau besok hari Senin, Selasa, Rabu. Kalau memang 3 hari itu dia sideways, kalian cicil beli di harga sekarang dari 1750 sampai 1700, itu kuncinya. Kalau dia sideways, kalau memang langsung ambrol ke 1700, coba cicil beli SL di 1680 gitu aja, SL di 1680 ya. Target TP memang masih bagus ini, target TP nya bisa ke 2000 lagi, tapi sabar ya, mungkin gak akan sekarang. Coba kita cek dari weekly nya deh. Dari weekly iya udah
udah agak ngeri memang si SSIA ini ya kan. Kemarin dia turun terus naik ya, ini untuk penyegaran aja dia naik gitu kan. Kita udah pernah analisa ini SSIA, setelah dia turun banyak wajib ada candle hijau 1 atau 2 itu kan kemarin. Coba kalian buka lah YouTube kita minggu-minggu kemarin yang bahas SSIA, pasti gitu. Nah sekarang apakah dia mau bikin pola turun lagi gitu? Bisa jadi karena MACD dan RSI nya pun masih belum oke. Ya kalian pantau-pantau aja lah. 1700 itu nggak boleh jebol. Kalau memang jebol 1700 ya wis wassalam dulu untuk SSIA ya. Lanjut, ada Toba, dia terkoreksi 3% di harga 1040. Toba oke. Secara teknikal weekly dia kurang menarik ya, dia jebol garis kuning, potensi lanjut turun ke garis bawahnya lagi. MACD kurang bagus, RSI pun kurang bagus, potensi target penurunan ke 1000 terdekat 1000 ya. Hati-hati untuk Toba. Tuh dia pun jebol garis hijau. Ya udah, ini 1000 jebol wassalam. Toba ini ngeri ya, 1000 jebol wassalam, 1985 wis. Coba oke. Oke, kita buat garis-garis merawut ya. Oke, kita buat garis-garis merawut. Bentar. Sip. Jadi untuk Toba, target penurunan terdekatnya Toba itu ke 1000. Kalau dia jebol 1000 maka lanjut ke 985, dan kalau jebol 985 potensinya ke 935 sampai 920. Untuk Toba ya hati-hati kalian. Hati-hati, weekly-nya kurang bagus ya kan, jebol. Daily-nya pun kurang bagus, dia jebol. MACD dan RSI-nya pun ngeri ya kan. Ya kalian besok wajib pantau itu harga 1000. Kalau dia 1000 nggak mantul, harap di skip dulu, bahaya. Oke, untuk Toba seperti itu. Lanjut ada Zata. Zata ini yang beli di harga 92, gimana kabarnya gitu. Mengerikan ya, terkoreksi 6% di harga 70 untuk Zata. Ya kalau ada yang beli di 90-an ya ngeri ya, ngeri. Untuk Zata boleh cicil nggak Om? Boleh. Kalian nyicilnya di bawah 70 ya, di bawah 70 kalian nyicil. Besok potensi turun dulu sebentar, paling turun sebentar, bentar. Oke, besok potensi turun dulu ke 65an paling ya, 65, terus di 65 dia akum sebentar lalu lanjut naik lagi. Itu untuk Zata ya, polanya ketebak lah seperti itu. Tapi ya ini hanya analisa abal-abal ya, kalian boleh cek dulu hari esok Senin dia di 65 mantul enggak. Kalau 65 kejebol, 6564 jebol ya potensi ke 60-an lagi kayak sebelumnya gitu. Nah ini waktunya kalian untuk nyicil, silahkan untuk Zata. Zata itu masih menarik guys, masih menarik ya, masih menarik, cuma agak brutal aja ini pergerakannya. Sebenarnya masih oke kok, masih oke, dan targetnya masih jauh, sangat tinggi bahkan targetnya ya. Cuma ini scalpingan dulu aja, jadi kalian boleh masuk dari 68 sampai 65, SL terdekat di 63 gitu ya, atau mau masuk dari 65 sampai 60 pun silahkan, bebas. Potensi memang ke sana semua. Kalau kita melihat dari MACD dan RSI nya si Zata ini masih menarik, harusnya masih naik. Oke, kalau kita melihat dari time frame weekly nya Zata ini pun masih oke loh, masih bagus ya, masih bagus. Semoga aja dia lanjut naik lagi. Oke ya, walaupun MACD dan RSI masih belum menarik, tapi potensinya memang tinggi gitu untuk Zata ini. Jadi kalian scalpingan dulu aja di Zata ya. Oke, kata-kata terakhir di video yang kedua, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.